bahwa Hari Raya Natal di tanggal 25 Desember itu berasal dari kebiasaan kafir. Lalu apakah benar demikian? Ini kan menjadi... Halo, saya Rombong Andi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang menarik. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Apakah Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang terus-menerus saya dengar dari kecil sampai hari ini. Maka pembahasan kali ini semoga membantu Anda untuk merenungi pertanyaan-pertanyaan yang sudah begitu lama menjadi sebuah pertanyaan Anda dan saya. Kita akan masuk dalam Cerita Mogan kali ini. Teman-teman, ada banyak orang yang mempertanyakan, apakah benar Tuhan Yesus Kristus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Dan sejumlah orang kemudian membuat banyak teori yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Hari Raya Natal di tanggal 25 Desember itu berasal dari kebiasaan kafir. Bahwa Hari Raya Natal di tanggal 25 Desember itu berasal dari kebiasaan kafir. Lalu apakah benar demikian? Ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kita. Dan keberatan dan tanggapan tentang perayaan Natal 25 Desember ini, Gereja Katolik setidaknya mau mengatakan bahwa Gereja Katolik setidaknya sejak abad kedua telah mengklaim bahwa Kristus lahir di tanggal 25 Desember. Meskipun demikian, ada banyak pendapat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak lahir pada tanggal itu. Dan saat ini, sebentar lagi, kita akan melihat tentang 3 macam keberatan umum terhadap tanggal 25 Desember dan tanggapan terhadap masing-masing keberatan itu. Kita akan mulai. Dipahami, semoga ini menjadi sesuatu yang baik dan baru untuk Anda. Keberatan umum yang pertama, tanggal 25 Desember itu dipilih untuk menggantikan festival pagan Romawi yang dinamakan Saturnalia. Saturnalia itu apa? Saturnalia adalah festival musim dingin yang populer sehingga Gereja Katolik dengan bijak menggantikannya menjadi perayaan Natal, menjadi hari raya Natal. Jadi keberatan pertama adalah 25 Desember itu dipilih untuk menggantikan festival pagan Romawi yang dinamakan Saturnalia. Lalu bagaimana menanggapi atas keberatan umum yang pertama ini? Nah, teman-teman yang terkasih, Saturnalia adalah peringatan winter solstice, atau kita mengenalnya titik terjauh matahari dari garis khatulistiwa bumi. Namun demikian, titik ini jatuh pada tanggal 22 Desember. Memang benar bahwa perayaan Saturnalia dapat dimulai sejak tanggal 17 Desember sampai pada tanggal 23 Desember. Nah, dari tanggalnya sendiri saja tidak cocok sebenarnya. Sudah tidak ada kaitannya dengan tanggal 25 Desember. Maka keberatan pertama yang mengatakan bahwa tanggal 25 dipilih untuk menggantikan festival pagan Romawi yang dinamakan Saturnalia itu sudah tidak tepat. Itu keberatan umum yang pertama. Kita masuk keberatan umum yang kedua. Dikatakan begini. Tanggal 25 Desember dipilih untuk menggantikan hari libur Romawi. Natalis Solis Invicti
yang artinya kelahiran dari matahari yang tak terkalahkan. Atau kita kenal sebagai kelahiran dewa matahari. Ini keberatan umum yang kedua yang sering didengarkan dan sering menjadi sebuah bumerang, menjadi sebuah serangan juga. 25 Desember dipilih untuk menggantikan hari libur Romawi atau kelahiran dewa matahari. Bagaimana menanggapi untuk keberatan umum yang kedua? Nah, yang pertama-tama, mari memeriksa kultus matahari yang tak terkalahkan itu. Kaisar Aurelian memperkenalkan kultus Sol Invictus atau matahari yang tak terkalahkan di Roma tahun 274. Kaisar Aurelian mendirikan pergerakan politik dengan kultus ini sebab namanya sendiri Aurelian, berasal dari kata Latin aurora yang artinya matahari terbit. Maka Anda yang memberikan nama anak, bahkan Anda yang mempunyai nama Aurora, itu artinya matahari terbit harapan, memberikan harapan karena artinya matahari yang terbit. Nah, uang logam koin masa itu menunjukkan bahwa Kaisar Aurelian menyebut dirinya sebagai Pontifex Solis atau Pontiff of the Sun, Imam Agung Matahari. Maka Kaisar Aurelian mendirikan kultus matahari itu dan mengidentifikasikan namanya dengan dewa matahari di akhir abad ketiga. Nah, yang terpenting lagi, sebenarnya tidak ada bukti historis tentang adanya perayaan Natalis Sol Invictus pada tanggal 25 Desember sebelum tahun 354. Tidak ada bukti historis. Dalam sebuah manuskrip yang penting di tahun 394 terdapat tulisan bahwa tanggal 25 Desember tertulis N Invicti CMXXX. Di sini N itu berarti nativity atau kelahiran. Invicti artinya unquersed atau yang tak terkalahkan. CM artinya itu permainan yang ditentukan atau diperintahkan. Sin Census Missus, games order, permainan yang ditentukan atau diperintahkan. Sedangkan angka Romawi XXX sama dengan 30. Maka tulisan tersebut artinya ialah 30 permainan yang ditentukan untuk kelahiran yang tak terkalahkan pada tanggal 25 Desember. Perhatikan bahwa di situ tidak ada kata matahari atau kata matahari tidak disebutkan. Kata matahari tidak disebutkan. Maka sebagaimana dapat dipastikan bahwa itu mengacu kepada dewa matahari. Bahkan selanjutnya naskah kuno tersebut juga menyebutkan Natus Christus in Bethlehem Ludeae atau kelahiran Kristus di Bethlehem Yudea pada tanggal 25 Desember itu. Itu naskah kuno juga menyebutkan hal itu. Sedangkan tanggal 25 Desember baru menjadi hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. Itu sejak kapan? Sejak pemerintah Kaisar Julian yang murtad. Pergerakannya jelas bahwa tanggal 25 Desember baru menjadi hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan sejak pemerintahan Kaisar Julian, yaitu Kaisar yang murtad. Kaisar Julian itu pernah menjadi Kristen, tetapi telah murtad dan kembali menjadi paganisme Romawi. Dan sejarah mengatakan bahwa Kaisar Julian itulah yang menentukan hari libur pagan pada tanggal 25 Desember. Lalu ini mau mengatakan apa? Mengatakan bahwa fakta-fakta ini menunjukkan bahwa matahari
yang tak terkalahkan bukanlah dewa yang populer di Kekaisaran Romawi. Sebab sebenarnya bukan dewa, tetapi suatu karakter yang dihubungkan dengan kaisar tertentu. Saya katakan bahwa fakta-fakta ini menunjukkan bahwa matahari yang tak terkalahkan bukanlah dewa yang populer di Kekaisaran Romawi. Sebab bukan dewa, tetapi suatu karakter yang dihubungkan dengan kaisar tertentu. Lagi pula, tradisi perayaan pada tanggal 25 Desember tidak ada dalam kalender Romawi. Sampai setelah Romawi menjadi negara Kristen, tidak ada tradisi perayaan pada tanggal 25 Desember. Kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan itu adalah sesuatu yang jarang dikenal, bahkan tidak populer. Perayaan Saturnalia yang disebut di atas lebih populer, sepertinya lebih mungkin bahwa Kaisar Julian yang murtad itulah yang berusaha untuk memasukkan hari libur pagan untuk menggantikan perayaan Kristen. Mulai kebayang ya bahwa tanggapan dari keberatan umum yang kedua. Nah, sekarang yang lebih dalam lagi, bukan dari luar tetapi dari kita, tentang keberatan umum yang ketiga. Dengan mengatakan begini, Kristus tidak mungkin lahir di bulan Desember. Sebabnya apa? Santo Lukas menjabarkan bahwa para gembala itu menggembalakan domba-domba di padang Bethlehem. Dan gembala-gembala tidak menggembalakan pada saat musim dingin. Maka Kristus tidak mungkin lahir di musim dingin. Itu keberatan umum yang ketiga. Ini melihat dari kondisi keadaan iklim. Lalu bagaimana menanggapi dari keberatan umum yang ketiga ini? Teman-teman, Palestina itu bukan Inggris atau Rusia atau Alaska. Bethlehem terletak di lintang 31,7 dari garis Khatulistiwa dan lebih dekat sedikit ke Khatulistiwa daripada ke kota Dallas atau Texas di Amerika yang mempunyai garis lintang 32,8. Maka dikatakan adalah masih nyaman untuk berada di luar di bulan Desember di Dallas. Maka demikian juga dengan di Bethlehem. Sebab di Italia yang terletak di garis lintang yang lebih tinggi dari Bethlehem, Italia, seseorang itu masih dapat pada bulan tersebut menggembalakan domba. Seseorang masih dapat menggembalakan domba di akhir bulan Desember. Maka keberatan umum yang ketiga itu dijawab dengan tanggapannya bahwa jelas sebenarnya bahwa di bulan Desember para gembala seseorang itu bisa menggembalakan dombanya. Kurang lebih 3 keberatan dan tanggapan umum yang menjadi keberatan-keberatan orang pada umum, jangan-jangan juga kita yang selama ini merayakan tetapi sebenarnya juga mempertanyakan keberatan itu. Semoga keberatan-keberatan umum yang 3 bahkan juga masih banyak lagi yang lain itu juga dapat dijawab dengan fakta yang tepat sehingga Anda yang pada akhirnya mengimani juga mengimani dengan baik dan tepat pula. Nampaknya pertanyaannya adalah apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Maka pertanyaan itu juga sebenarnya bahwa gereja sudah mengklaim Yesus lahir tanggal 25 Desember setidaknya sejak abad kedua. Maka tadi tanggapan-tanggapan tersebut semoga membantu Anda untuk memperdalam dan mengenal iman kekatolikan Anda. Kita akan membahas nanti selanjutnya dalam cerita Mogan yang berikutnya yang tidak kalah menarik tentang bagaimana kelahiran Kristus berdasarkan kitab suci untuk menyambut Natal kita lebih mantap. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan berikutnya. Pasti tidak akan kalah seru dan tidak akan kalah menarik seperti dalam cerita Mogan kali ini. Saya Romo Gandhi, salam dan kita ketemu lagi.